Baik, terima kasih Prof. Silakan Prof. Baik, terima kasih Pak Arif. Kita mulai lagi. Jadi kalau misalnya mau menggunakan yang model ini, berarti kita ada 3 atau 2 ya, 3 puncak ini di sini. Silakan, tapi saya tahu mungkin kita harus cari-cari dulu ke pertandingannya di mana aja gitu, kompetisinya. Kalau mau pakai yang model ini, berarti ini memusat pada, maaf. Nah ini mungkin 1 puncak ditambah pertandingan tambahan gitu. Nah tinggal kita kalau setelah dianalisis kita cocoknya di mana gitu ya. Atau ada tambahan 1 lagi yaitu ya 1 puncak yang masih betul-betul linier. Nah ini semua sebetulnya kita punya model yang bisa sedikit untuk perbandingan saja. Tidak harus sama tapi perbandingan. Nah dari tugas yang kedua ini setelah kita menentukan bulannya, jadi tolong bulan sudah jadi semua. Sampai bulan apa itu yang kita punya blankonya? Oh baru mau. Kalau soft copy-nya ada juga sebetulnya, soft copy-nya yang bulan ini. Itu kalau di komputer bisa langsung dibuat di komputer. Kalau soft copy periodisasinya. Nah kemudian setelah kita, nah ini nanti kan kita buat di sini. 1, 2, 3, 4 ini Oktober. Kemudian 5, 6, 7, 8, 9 November. 10, 11, 12, 13 Desember ya. Nah tinggal nanti jumlah minggunya tiap bulan itu berapa, hari minggunya ada berapa, itu nanti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini berarti Oktober, November. Kemudian Desember berapa minggu? 4 juga ya. Ya berarti 4, 5, 4. Oh November, Januari 4 juga. Januari, Februari 4 juga. Maret 5. Nah, Maret 5. Nah, silakan ini ditulis sampai di akhir. Di sini itu kita punya berapa bulan gitu. Nah, setelah itu nanti kita kasih blok ini, tryout dan pertandingan ini di sini nih. Kita misalnya tes, kalau tes itu kasih kota aja, tapi nanti kalau pertandingan kasih blok aja, blok hitam atau blok merah. Blok merah itu berarti kotak tapi merah atau bulat merah. Nanti bulan apa ada pertandingan lagi, bulat lagi. Nah dari situ kita udah ketemu pertandingannya ada berapa gitu. Kira-kira semua cabang sudah ada jadwal pertandingan atau harus ngarang dulu nih? Ngarang dulu. Ngarang. Padahal ini bukan pelajaran mengarang ya. Menghayal ya. Bulannya sampai bulan apa nih di sini? September. Iya, ujung September ya. Ya karena 52 minggu, 50 minggu dari September. Sekarang Oktober, mulai dari Oktober. Nah, dikarang aja. Biasanya kalau ke Jurnas itu bulan apa? Di masing-masing cabang. Nanti kalau misalnya ke Jurnasnya bulan Agustus, berarti nanti di minggu ke berapa gitu dikasih tanda. Di blok ininya. Tryout dan pertandingannya di blok gitu ya. Kemudian kalau ada lagi pertandingan lain misalnya bulan April di blok lagi gitu.
Nah nanti kalau sudah ketemu itu tinggal persiapan umumnya mau berapa, persiapan khususnya berapa. Kalau atlet yang sudah sangat berpengalaman dan sudah kondisinya udah bagus, persiapan umumnya nggak usah panjang-panjang. Tapi nanti masuk persiapan khususnya yang agak panjang. Tapi kalau masih atlet pemula, atlet level 1, gitu biasanya persiapan umumnya 40% dari waktu yang ada. Silakan saya tunggu 10 menit lagi untuk ngisi ini ya. Ini sama pertandingannya, 2 aja. Jadi waktunya sama pertandingannya di mana kira-kira. Jadi kalau atletnya merasa belum begitu bagus, fisiknya maupun tekniknya, persiapan umumnya dipanjangkan. Setelah bulannya diisi rancangan kompetisinya. Kira-kira 1 tahun itu berapa kompetisi?
Nanti setelah itu baru kita isi bawahnya itu periodenya apa, terus fasenya apa, nanti kita masukkan pelan-pelan. Atau ada yang sudah punya ide, nanti kita samakan, yang lain mengikuti. Pertandingannya bulan apa sama bulan apa, 2 aja. Gimana? Sama aja ya. Oke, kalau begitu kita pakai basis pertandingan pertamanya itu April ya. April. Nanti pertandingan puncaknya itu bulan September tahun depan. Jadi tahun depan itu ada pertandingan April terus September. Jadi di sini diisi kompetisi dan tesnya ini April diblok 2 minggu, minggu kedua dan ketiga dan keempat April. Minggu ketiga dan keempat April itu minggu keberapa di sini? Di dalam tulisan ini minggu keberapa? 26, 27 ya. Jadi ini nanti minggu ke-26, 27 itu di sini ditulis di garis ini, garis bawah ini 26, 27 April, 26, 27 seret 2 di blok ini. Ini tandanya ada pertandingan pertama. Kemudian pertandingan keduanya nanti bulan September, minggu pertama kedua. Minggu pertama kedua September itu minggu keberapa? September minggu pertama kedua itu minggu keberapa di sini? 49 berarti di sini ya. Pas ya, pas pertandingan. Ya. Berarti anggap saja kita punya puncak 2 yaitu April dan September. Nah, sekarang dari bulan Oktober sampai sebelum April. Jadi kalau April itu pertandingan minggu ketiga keempat, kita mau pakai prakompetisi itu berapa minggu? Prakompetisi itu tryout persiapan untuk kompetisi. Misalnya 1,5 bulan ya. 1,5 bulan itu berarti prakompetisinya itu ada 6 minggu. Berarti minggu ke-26, 27 ditambah 6 minggu ke sini. Berarti berapa minggu itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai minggu ke-20. Nah, sampai minggu ke-20 itu ditulis saja di bawah ini di fase, itu fase prakompetisi dan kompetisi. Nah, jadi minggu ke-19 sampai minggu pertama ini persiapan. Minggu pertama sampai 19 itu persiapan. Jadi di dalam periodenya minggu pertama sampai minggu ke-19 ini periode persiapan di sini. Atau kalau atletnya sudah cukup lumayan tes awalnya di bulan September besok atau Oktober besok itu ya berarti kita bisa minggunya bisa dikurangi jadi 15. Karena kalau fisiknya udah bagus 15 minggu itu mulai Oktober sampai bulan mungkin sampai bulan Februari sudah bagus latihan umumnya. Nah itu terserah masing-masing dari tes awalnya atlet. Kalau tes awalnya atlet bagus, berarti mungkin persiapannya 1 sampai 15. Tapi nanti 16 sampai 27 ini kompetisi. Coba ya, jadi nanti di sini fasenya ini 15 di garis ini, 15 garis, seret. Ini ditulis persiapan. Nanti 16 sampai 26 atau 27 itu kompetisi. Itu tandanya bahwa atlet kita hanya perlu 15 minggu untuk persiapan. 16 minggu juga boleh. Apa? 15 atau 16 nggak apa-apa, karena anggap saja atletnya sudah bagus gitu ya. Gimana? Oh 19, ya udah 19. Terserah, nggak harus kok, ini nggak harus. Tidak harus sama semua, tapi artinya ada argumen di situ. Iya. Jadi kita main argumen aja, jangan main harus gini.
Ya, nanti persiapan itu dibagi 2 fase. Persiapan umum dan persiapan khusus gitu ya. Ya, jadi di periode ini persiapan, nanti di sini kompetisi. Nanti persiapan itu umum, fase umum dan fase khusus. Misalnya umumnya 9 minggu, khususnya 6 minggu misalnya gitu. Atau kalau yang 19, umumnya 11 minggu, khususnya 7 minggu misalnya, atau 8 minggu gitu. Nah sekarang kita pakainya data sebetulnya, begitu datanya bagus, kita berani persiapan umumnya agak dikurangi. Ya, umumnya berapa? 12 minggu, berarti khususnya 7 minggu. Nanti 7 minggu itu main di prakompetisinya itu sambil masih nutup. Gimana? Nah, bisa. Kalau masih atlet yang baru di persentasinya, berarti persiapan umumnya 40%, persiapan khususnya 30%. Tapi kalau atlet yang sudah kita bicara level ini, level untuk mulai double periodization, level disesuaikan dengan kondisi atletnya. Atletnya kayak apa? Ya, sebetulnya bagusnya ada tes awal di sini. Ini tryout ini kan, ini tes, ya kan? Ini tes di sini hasilnya kayak apa gitu. Supaya kita tahu bahwa oh kondisi atlet saya dari benchmark sudah 80% misalnya. Misalnya benchmarknya VO2 max-nya harus 60, tapi dia sudah 56, berarti kan sudah mendekati 90%, ya kan? Berarti nggak perlu panjang-panjang dari sisi endurance gitu. Tapi kalau sasarannya 60, dites baru 45, nah itu yang masalah, ya kan? Harus panjang anunya. Makanya kalau kita main template itu biasanya sudah diputuskan sejak awal sekian. Tapi tidak peduli tesnya itu kayak apa. Tapi kalau kita main di level menuju PON, kita sedikit bermain variasi dengan tidak hanya template, tapi juga bermain logika tes, analisis, prognosis gitu. Jadi pakai analisis. Makanya di sini saya tidak memutuskan harus berapa-berapa, karena kita anggapan saya ini kawan-kawan pelatih di sini kan sudah megang provinsi gitu ya, berarti harus punya analisis gitu. Nah tadi makanya pertanyaannya harus ada tesnya, ya memang harus dites dulu supaya tahu endurance-nya sudah bagus belum, strength-nya udah bagus belum, kemudian speed-nya udah bagus belum. Nah cara tahu bagus atau tidak bagus itu ada parameternya, ada benchmark-nya. Misalnya tadi sepak bola harus 64 paling maksimal anunya sudah benchmark 100%-nya. Ternyata dia baru 55, berarti masih kurang 10 poin. Ini harus agak panjang nih mengembangkannya gitu. Apalagi ya. Ya. Ya, berarti kan ini prakompetisi. Ini kompetisi. Iya. Ya silakan, tapi ini jadi prakompetisi dan kompetisi ini bisa jadi taperingnya kan gitu kan. Iya, kemudian nanti transisi baru masuk lagi ke sini ya. Iya. Nah biasanya kalau habis pertandingan yang minggu ke 27, 26 ini, nanti kesininya kan tinggal sedikit nih waktunya. Jadi persiapan umumnya nggak usah banyak-banyak, persiapan umumnya 3 minggu atau 4 minggu, hanya untuk mengembalikan pemulihan saja. Nanti habis itu masuk persiapan khusus sama kompetisi gitu. Permainannya seperti itu. Cuma dengan begitu kita harus menjaga, jangan sampai drop kondisinya. Ya kalau kondisinya drop, ya terpaksa membuang waktu untuk persiapan umum lagi gitu. Nah ini bedanya kita ketika kita belajar di template memang harus mencoba. Nggak apa-apa, silakan aja. Karena kan tinggal ketersediaan kompetisinya berapa. Ya. Oke ya, jadi nanti silakan setelah pertandingan minggu ke-27, nanti pertandingan lagi minggu ke-49. Kemudian tadi dibuat misalnya ada yang menggunakan 15, terus 12 untuk sampai ke pertandingan pertama. Ada yang menggunakan 19 tambah sampai ke 8 ya. Nah, jadi persiapannya 19, kompetisinya 8 minggu. Tapi ada yang 15, 12 nggak apa-apa. Berarti kondisi atletnya beda.
Kalau kondisi atletnya bagus di awal, persiapan umumnya nggak usah panjang-panjang. Karena kasihan sudah kondisinya bagus masih di persiapan umum terus kan gitu kan. Ya biasanya umur-umur yang sudah 23, 24 persiapan umumnya sudah agak bisa dikurangi. Cuma nanti para pelatih harus tahu respon atletnya. Ternyata respon atletnya begitu dites awal jelek, nah ini repot, ya kan? Kalau sudah terlanjur persiapan umumnya sedikit. Nah setelah itu, misalnya habis pertandingan minggu ke-26, 27, terus minggu ke-28 transisi. Minggu ke-28 ini transisi ya, off istilahnya ya, off session, transisi. Nanti habis transisi 29 sampai 35 misalnya persiapan umum lagi, terus 36 sampai 42 persiapan khusus, sisanya kompetisi misalnya seperti itu, prakompetisi dan kompetisi. Jadi kalau sudah paruh yang kedua, biasanya karena waktunya tinggal sedikit dan dia masih fit dari yang kemarin, dia persiapan umumnya sudah bisa sedikit. Bahkan ada atlet yang berani nggak pakai persiapan umum, langsung persiapan khusus misalnya gitu. Misalnya habis ke Jurnas, kita mau habis Porprov mau ke Jurnas. Porprovnya bulan ini tanggal 26 27, minggu ke-26 27. Kemudian ke Jurnasnya 48 49. Nah, ternyata kondisinya masih bagus, sudah masuk persiapan khusus langsung aja gitu. Tapi kalau kondisinya jelek, setelah libur seminggu atau 2 minggu jelek, ya kita mulai persiapan umumnya agak panjang lagi. Jadi semua itu bergantung dari bagaimana kita memaintain atlet itu. Nah setelah itu baru kita bicara masalah persentasenya, berapa persentase dari mulai volumenya gitu. Kalau di Sumatera Selatan ini bulan Oktober besok ini atlet fit atau tidak fit? Fit ya? Masih fit ya? Oh ada Porprov kapan? Oh bulan depan ada Porprov. Ya berarti sekarang sebenarnya kondisi prakompetisi ya. 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 Ya, jadi begini, itu namanya tapering. Jadi tapering itu kita pertandingan misalnya 2 minggu lagi. Nah mulai 2 minggu sekarang ini kita turunkan. Nah banyak, misalnya latihannya tidak lagi, misalnya seminggu tadinya 9 kali, sekarang latihannya 7 kali aja. Kemudian kalau biasanya ulangannya banyak, ini ulangannya sedikit, tapi intensitasnya tinggi. Nah kemudian setelah kurang beberapa hari, sedikit off, hanya pemanasan, kemudian mempertahankan kondisi saja, ketegangan menghadapi pertandingan gitu. Nah itu namanya tapering. Nah tapering itu biasanya antara 7 sampai 10 hari. Bahkan ada atlet yang suka sampai 14 hari diturunkan, sudah mulai diturunkan. Tapi ada atlet yang sampai 7 hari pun dia masih tetap pakai weight training misalnya gitu ya. Tetap kalau itu malah justru kalau di tapering kan naik fisiknya. Ya, jadi efek dari superkompensasi ya. Jadi itu namanya adaptasi yang lebih gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita atletnya ternyata menurun, berarti taperingnya kepanjangan, kurang dekat gitu. Nah itu adalah eksperimen kita sebagai pelatih supaya pickingnya tepat gitu. Makanya kalau kita nanti atlet kita mau tanding tahun 2028, kita sudah merancang, sekarang itu sudah merancang picking untuk bulan depan mau Porprov itu sudah kita taperingkan berapa lama ini. Misalnya 10 hari sudah saya kurangi latihannya. Nah kalau hasilnya bagus berarti itu saya pakai sebagai model. Tapi kalau hasilnya belum optimal, apakah kurang atau terlalu panjang, berarti dikurangi misalnya taperingnya 1 minggu aja gitu. Ya.
Tapi tapering itu bukan berarti mengurangi semuanya, hanya volumenya yang dikurangi, tapi intensitasnya dijaga. Karena dia tetap ingin melakukan gerakan kompetisi, tapi dengan jumlah yang sedikit, gitu. Ya. Ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, ketika nanti ternyata atlet kita itu fit, gitu ya, berarti kita boleh bisa mulai misalnya di sini 70% misalnya, 70% naik sampai bulan persiapan umum akhir, sampai persiapan khusus awal, kemudian turun, baru intensitasnya di sini naik sampai ke pertandingan di minggu ke-26-27. Intinya di situ. Jadi intensitas itu akan naik sampai minggu pertandingan, yaitu 26-27 tadi. Jadi intensitas misalnya mulai dari 60 naik ke 100% di 26-27, kemudian turun drastis di sini karena ada transisi, baru nanti naik lagi. Transisi misalnya turun jadi 80% misalnya ya, karena kan sedikit istirahat, lepas dari beban fisik, beban teknik, pokoknya lepaskan dulu. Ya, kalau turun terlalu jauh nanti kesininya terlalu dekat masalahnya. Nah, jadi misalnya turunnya ya minimal 70% baru nanti naik pelan-pelan. Tapi volumenya kalau di sini tadi 70% naik, kemudian turun, misalnya turunnya 70 atau 80 naik lagi, mulai 80 naik lagi, sebentar udah turun lagi baru ininya persiapan khusus. Jadi ketika persiapan umum itu volumenya yang naik. Jadi kalau persiapan umumnya kecil sedikit, berarti naik terus habis itu turun lagi, tinggal intensitasnya yang naik. Nah, ini permainan itu yang banyak pelatih kadang-kadang ragu membuatnya gitu ya. Oke, yang ini presentasi dikendalikan sesuai dengan kondisi awal atlet ya. Kalau awal atletnya bagus berarti volumenya tinggi. Tapi kalau kondisi atlet awalnya jelek, berarti turun di sini. Kalau kondisinya jelek, berarti persiapan umumnya agak diperpanjang, karena supaya mencapai. Ya, Coach. Kalau ini tuh persen volume, jumlahnya, jumlah melakukannya itu berapa persen itu berarti di sini 60% misalnya. 60% itu berarti kalau misalnya kita menghitung volume berlarinya, misalnya dari harusnya di sininya di persiapan umum akhir sama persiapan khusus awal itu ternyata dia larinya harus 40 kilo, berarti 60% itu 60% dari 60 kilo larinya. Tapi kontribusi fisik dan teknik itu nanti di bawah sini. Ini lain. Kalau ini kan volume latihan sama intensitas latihan. Tapi kalau di sini berapa kali kita melakukan latihan daya tahan, berapa kali latihan ini, itu volume dari sisi jumlah jumlah pengulangannya, repetisinya ya jumlah. Ya, misalnya fisiknya sekian persen, tekniknya sekian persen. Nah, itu pun sangat variatif karena apa? Misalnya ada atlet yang fisiknya bagus tapi tekniknya yang jelek terus. Berarti volumenya harusnya banyak teknik atau banyak fisik. Fisiknya udah bagus tapi tekniknya yang jelek. Berarti nanti dalam program latihan kita tekniknya yang agak banyak karena dia masih jelek misalnya gitu. Tapi sebaliknya tekniknya bagus, fisiknya jelek. Berarti latihan tekniknya mungkin seminggu 2 kali saja, tapi latihan fisiknya yang cukup banyak untuk nutup kekurangannya. Karena kan program ini dalam rangka untuk menutup kekurangan-kekurangan atlet. Gitu. Jadi nanti misalnya di sini bisa ditulis tekniknya sekian persen itu bukan presentasi dari jumlah lebihnya, tapi persen anunya saja, persen dibanding dengan untuk menjadi 100% gitu. Kalau di sini persen volume sampai ke titik jumlah,
kalau intensitas pada titik kesungguhan, tapi kalau di sini perbandingan 100% itu dibagi fisik dan teknik gitu. Bukan, kalau yang di atas ini 60% itu kita punya hitungan 100%-nya berapa di sini. Misalnya 100%-nya itu 60 kilo seminggunya atau 50 kilo seminggunya. Nah, kalau 50 kilo seminggunya itu berarti VO2 max-nya bisa 60 gitu ya. Nah, berarti kita mulainya itu dari 50 kilo dimulainya dengan 60% misalnya. Nah, 60% dari 50 kilo itu berapa? Misalnya 30 kilo, berarti latihan minggu pertama ini 30 kilo. Minggu kedua sekian kilo. Tapi nanti yang kekuatan juga ada volumenya sendiri. Masing-masing punya volume sendiri ya. Nah, kalau ini yang di sini tidak, yang di sini ini nanti volume itu selalu berjumlah 100, tinggal didistribusikan bagian untuk proporsi untuk teknik berapa, proporsi untuk fisik berapa gitu. Betul, kalau itu betul. Jadi volume itu bisa ditandai waktu berapa durasinya, bisa juga berapa daya tempuhnya atau berapa ulangannya, itu volume. Ya. Nah, ngitungnya seminggu. Ya, durasi untuk latihan daya tahan itu berapa atau berapa kilometer pencapaiannya. Kalau untuk misalnya teknik, berapa kali saya harus melakukan pukulan atau berapa kali saya harus melakukan dribbling misalnya gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi dua versi ya. Oke, ini masih bingung atau sudah mulai nih? Sudah aman ya? Aman. Nah, kalau sudah aman, kita masuk ke isinya. Ini kan isi di sini nih. Isi di sini nih, persiapan umum isinya apa, persiapan khusus isinya itu di sini nih. Ini dari model anatolinya Bondarchuk, ini modelnya gini. Jadi kalau di persiapan umum atau general preparatory exercise itu, kita ketika latihan fisik misalnya, kita tidak harus mengikuti gerakan-gerakan kompetisi. Jadi yang penting secara keseluruhan umum fisiknya dibina. Misalnya lengan kanan, lengan kiri, kemudian bagian depan, bagian belakang, perut, punggung, tungkai depan, tungkai belakang, itu semua dilatih. Tidak perlu gerakannya tidak perlu sama dengan gerakan kompetisi. Jadi membuat supaya tubuh ini kanan kirinya seimbang, depan belakangnya seimbang, atas bawah seimbang, sehingga semua dilatih. Namanya itu general fitness gitu ya. Nah, nanti tinggal metodenya apa? Metode caranya ngelatih gimana? Besok Pak Tutur akan menyampaikan kalau kita ingin general fitness itu ngelatihnya metode caranya gimana saja. Ada yang circuit training, ada yang block system, ada yang lainnya nanti di sini. Ini di persiapan umum isinya ini. Jadi do not imitate the competitive event. Jadi tidak sama dengan kompetisi, and do not train their specific system. Jadi tidak terlalu memikirkan sistemnya gerakan seperti apa. Yang penting seluruh tubuh dilatih. Makanya itu namanya biasanya conditioning. Kita melakukan gerakan-gerakan conditioning, baik otot maupun pernapasan. Kalau otot adalah untuk semua ototnya jadi sehat, bagus, seimbang, balance gitu. Jadi nggak mudah cedera. Kalau pernapasannya berarti kardionya bagus, pernapasannya makin bagus. Nah, itu di sini. Tapi kalau sudah sampai ke specific preparation atau specific preparatory exercise, jadi gerakan-gerakan spesifik, fase spesifik, persiapan khusus, memang tetap do not imitate the competitive event, but train the same major muscle. Tapi ototnya kalau bisa, otot-otot yang mendukung terhadap gerakan-gerakan kompetisi. Misalnya kalau kita itu gerakan basket misalnya, dribble itu otot apa, terus shoot itu otot apa misalnya. Smash itu kalau dalam volley otot apa, bulu tangkis itu. Nah, itu yang dominan-dominan itu banyak diberikan. Terus sistem energinya, fisiologinya
ini sudah mulai diatur. Kalau bulu tangkis itu banyak aerobiknya atau banyak anaerobiknya. Nah, nanti distribusi aerobik dan anaerobiknya itu nanti akan dijelaskan oleh Pak Tutur ini. Sehingga nanti kalau misalnya cabang ini cocoknya aerobiknya sekian persen, anaerobiknya sekian persen. Gitu. Memang dalam melatih memang ini paling mudah sebetulnya ini, general preparatory ini. Karena tekniknya memperbaiki teknik yang lama supaya jadi teknik yang lebih bagus, tapi fisiknya seluruh tubuh harus bagus. Nah, cara membuat seluruh tubuh harus bagus, latihan fisiknya apa? Nah, itu besok. Kemudian supaya tekniknya bagus, bagaimana? Itu pelatih yang tahu karena itu dari cabang olahraga. Tetapi ketika masuk persiapan khusus, itu bagian-bagian otot yang penting itu menjadi penekanan. Jadi misalnya kalau olahraga gulat itu ototnya apa saja yang penting. Kalau judo yang penting ototnya apa, itu diperkuat. Untuk membuat gerakan seperti ini otot apa ini, misalnya itu. Kemudian sistem energinya, apakah banyak aerobiknya, apakah banyak anaerobiknya, itu mulai diatur. Nanti kalau kita nggak punya pengetahuan itu, buka aja di AI atau buka aja di Google, tanya kalau misalnya tenis itu berapa persen aerobik, berapa persen anaerobik gitu. Setidak-tidaknya kita punya gambaran. Tapi nanti ketika atlet kita ternyata mainnya nggak secepat atlet nasional, berarti kita banyak aerobiknya. Tapi kalau atletnya mainnya cepat, berarti nanti latihan anaerobiknya cukup banyak. Tapi harus dilandasi aerobik yang bagus. Nah, ini banyak fisiknya ini. Kemudian kalau sampai SDE ini di persiapan khusus juga, Specific Development Exercise. Jadi ini adalah latihan yang mempertimbangkan gerakan-gerakan kompetisi, tetapi terpisah satu sama yang lainnya. Ya, jadi termasuk di sini ada gerakan resisten pada kekuatan, latihan kekuatan ada resisten strength-nya. Jadi gerakannya sama dengan kompetisi, tapi tidak komplit. Misalnya kalau kita latihan renang, jadi buat pakai resisten band. Nah, ini misalnya kan gini kan, ini berarti kan untuk otot-otot khusus gerakan renang gaya dada, ya kan? Nah, itu specific development exercise. Kalau sini ada karet, terus kita seperti ini, berarti ini gerakan untuk smash misalnya. Nah, kalau di sini sudah competitive exercise. Competitive exercise itu exercise yang aktivitasnya dilakukan, exercise kompetisi yang aktivitasnya langsung dimasukkan dalam latihan. Jadi misalnya seperti simulasi pertandingan, simulasi ini. Tetapi juga bisa ditambah dengan tambahan-tambahan pembebanan. Jadi kalau pertandingannya itu 1 jam, kita latihannya bisa sampai 1,5 jam misalnya gitu. Tetapi intensitasnya tentu saja diatur, ada istirahat di antara itu. Nah, ini dari kalau di sininya, nah di sini nih, ini kan GPE. Nah, GPE itu berarti di sini nih GPE. Kemudian di sini SPE, berarti di sini SPE. Kemudian di sini SDE, berarti SDE-nya makin ke sini. Nah, mendekati pertandingan itu masuk ke CE, dan event. Nah, berarti CE dan event itu di sini ini sudah di pertandingan, dekat pertandingan di mendekati minggu ke-26-27. Jadi arahnya ke situ. Nah, isi contohnya bagaimana besok? Jadi misalnya Pak Tutur akan bicara kalau umum itu seperti ini, kalau khusus ini seperti ini. Nah, kalau membuat program juga, yang pertama prinsipnya ini ada foundational moment. Jadi gerakan-gerakan fondasi. Jadi semua gerakan-gerakan yang nantinya dibagi kompetisi itu dibagi-bagi menjadi potongan-potongan gerakan. Kemudian ada stabilisasi, misalnya plank, kemudian stabilisasi yang lain, standing jump, single leg jump misalnya gitu ya. Kemudian ini semua dibuat, kemudian masuk ke power, force movement. Force movement itu latihan yang berorientasi pada kekuatan. Baru masuk power, gerakan-gerakan yang berbagai macam, gerakan yang mengandung ledakan. Jadi dari gerakan fondasi menuju ke gerakan ledakan.
Nah ini untuk dipahami memang agak perlu waktu lama, karena saya katakan tadi kalau di sini kan hanya teori. Nah tapi ketika kita mempraktekkan, kita bisa di-cross-kan. Oh ini gerakannya gini, oh ini gini. Tapi satu cabang dengan cabang yang lain tentu saja tidak sama. Misalnya kalau power movement ini ada jumps with skipping, jumps with throw, jumps with sprint. Nah misalnya loncat dengan sprint, loncat dengan bonding, loncat dengan melempar, loncat dengan skipping. Itu kan olahraga yang membutuhkan itu. Tapi kalau punya kita tidak membutuhkan power, tapi membutuhkan daya tahan, mungkin lain lagi latihannya. Nah ini nanti diselesaikan untuk periodisasinya, sehingga nanti kita bisa mempunyai gambaran kira-kira seperti itu. Tapi tidak harus selesai hari ini, karena nanti besok kan yang fisik akan memasuki juga. Nah sekarang setelah kita tugas periodisasi tadi, kita masuk mikronya. Nah kalau mikro itu di sini nih. Jadi setelah kita makro, periode tadi, fase, mesonya sudah ketemu, kemudian mikro. Mikro itu mingguannya, setiap minggu mau dilatih apa gitu. Jadi minggu pertama sampai minggu ke-26, minggu pertamanya apa, minggu keduanya apa. Nah di sini siklus mikro adalah siklus terpendek dengan durasi sekitar 1 minggu, 7 hari. Siklus mikro diulang dengan variasi pembebanan, volume intensitasnya seperti apa, sesuai dengan tujuannya. Berisi beberapa sesi dan unit latihan yang bertujuan untuk meningkatkan aspek latihan. Misalnya saya mau meningkatkan kekuatan maksimal, berarti latihannya pakai apa? Oh pakai besi, pembebanan. Terus volumenya berapa? Intensitasnya berapa? Oh ternyata intensitasnya harus 90%, volumenya 3 repetisi, 4 set, misalnya seperti itu. Nah, ini nanti besok akan dikaji dalam latihan fisik. Memang idealnya sih latihan fisik dulu baru kita membuat ini ya, sama teknik. Mikro disusun dengan memberikan perbedaan tekanan beban yang disusun secara variasi. Jadi kalau minggu ini bebannya cenderung ini, nanti minggu depannya mungkin ada sedikit adjustment lagi, perubahan. Pelatih menyusun sesi dengan prinsip progresif dengan mempertimbangkan regenerasi dan hari recovery. Jadi latihan itu tidak harus setiap hari, tapi ada recovery-nya supaya atlet merasa bugar terus. Misalnya Senin Selasa latihan, Rabunya off, Kamis Jumat latihan, Sabtu off nanti minggu. Atau Kamis Jumat Sabtu latihan, minggunya off gitu. Setiap mikro berbasis pada kapan di mana mikro tersebut berada pada makro. Jadi tadi di persiapan umum atau di persiapan khusus itu makronya. Nah, contoh struktur latihan berbasis pada kebutuhan cabang olahraga. Pengembangan fisik umum diperlukan sebagai landasan kebutuhan fisik khusus pada cabang olahraga. Jadi tadi SPE atau di sini tadi. Nah, GPE ini landasan menuju ke sini. Jadi kalau GPE-nya jelek, maka SPE-nya susah. Kalau SPE-nya nggak tercapai, masuk ke specific development exercise-nya berat, gitu. Jadi ini landasan menuju ke sini landasan ke sini. Makanya latihan tuh apa? Awalnya GPE, jadi General Preparatory Exercise. Gimana? Dari bawah ya, ke atas kan pertandingan nih, ya kan? Dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ya kita menjaga begitu. Nah tadi begitu kita mulai di sini, fisik umum itu dasar, jadi JPE itu dasar untuk masuk ke JP, persiapan khusus. Kekuatan umum untuk stabilitas core dan anggota gerak tungkai dan lengan dikombinasikan dengan mobilitas dan fleksibilitas. Ini yang untuk GPE ini. Kemudian kekuatan maksimal sebagai landasan gerak khusus cabang olahraga menuju kekuatan khusus dan kecepatan untuk meningkatkan kebutuhan cabur. Jadi kalau kita kekuatannya jelek, maka masuk ke kebutuhan caburnya yang memerlukan kecepatan power itu susah karena kekuatan umumnya nggak terbentuk. Otomatis GPE tadi itu general present exercise-nya itu di sini harus bagus. Dari sisi kekuatan ya.
Nanti kalau masuk ke khusus, nah kekuatan maksimal yang tadi sudah didapatkan, ini menjadi landasan gerak khusus cabang olahraga. Jadi misalnya kita strength-nya bagus, terus ketika kita perlukan untuk melakukan gerakan-gerakan tendangan, pukulan, itu bagus karena apa? Kekuatannya sudah bagus dulu. Sehingga kemudian dilatih dengan pukulan dengan ini sudah mencukupi. Tapi kalau kekuatan umumnya jelek, nah jadi masuk ke pukulan tendangan kurang bagus, kurang optimal. Makanya latihannya jangan langsung menuju ke latihan yang model cepat karena belum terbentuk kekuatan umumnya dulu. Makanya besok ketika kita mulai melatih, kita mulainya melatih kekuatan umum dulu. Nah, kekuatan umum itu latihannya modelnya seperti apa besok? Jadi nanti kekuatan umumnya gini. Kalau daya tahan apa? Daya tahan berarti aerobiknya dulu. Jadi nanti baru masuk ke daya tahan yang digunakan oleh cabang olahraga. Jadi ini kemampuan dasar sistem energi, daya tahan umum itu menuju ke daya tahan khusus. Jadi kalau VO2 max-nya belum masuk sebagai syarat untuk cabang olahraga kita, jangan masuk ke model game dulu. Karena apa? Karena belum siap. Jadi misalnya sepak bola, saya mau main holistik nih antara fisik dengan game. Tapi fisiknya sendiri belum memenuhi syarat. VO2 max-nya masih 40, padahal syaratnya sepak bola itu 55 sampai 64 misalnya. Berarti kita masih punya tugas meningkatkan VO2 max-nya dulu. Nah, taunya sepak bola itu fisiknya, daya tahannya segitu dari mana? Nah, itu ada kajiannya, ada referensinya. Nah, besok Pak Tutur akan menyampaikan referensi tentang itu. Jadi kalau contoh sepak bola itu harus gini, basket harus gini VO2 max-nya. Nah, jadi memang kita itu semua, walaupun kita di sini banyak tulisan-tulisan gini, basisnya adalah kita punya data enggak. Kalau data kita enggak ada, sulit kita membuat program. Satu, data referensi. Data referensi itu kalau cabang kita itu VO2 max-nya harus berapa? Itu data referensi itu. Atau parameter, atau benchmark. Kemudian kekuatan saya, squat-nya harus berapa? Kalau misalnya power pakai vertical jump harus berapa vertical jumpnya? Itu kalau cari referensi ada. Nanti vertical jump untuk volleyball nasional, vertical jump untuk volleyball internasional. Nanti kalau misalnya basket, misalnya kecepatan lari 30 meternya berapa? Nah itu nanti kita harus cari referensi itu supaya kita tahu bahwa atlet kita masih jauh atau atlet kita sudah mulai bagus ini daya tahannya, tapi kecepatannya belum. Nah, berarti nanti ngelatihnya lebih mengarah ke situ. Nah, yang selanjutnya adalah latihan teknik. Latihan teknik kan saraf ini yang digarap. Diperlukan untuk pengembangan gerak dan latihan teknik. Latihan gerak berbasis pada sistem saraf yang tepat akan meningkatkan kemampuan kecepatan reaksi quickness. Tapi kalau sarafnya jelek, nggak bisa cepat, nggak bisa bereaksi. Quickness-nya juga jelek. Sistem transmisi saraf mungkin akan tumpul bila tekanan terlalu sering dan terlalu panjang. Jadi latihan teknik ini pun harus jumlah latihannya dan intensitasnya juga harus dikendalikan. Jangan sampai setiap hari latihan teknik terus. Jadi kayak hafalan gitu. Hafalan tapi akhirnya nggak cerdas. Jadi harus ada antara kognitif dan gerakan. Jadi kognitif itu kan pemikiran seperti misalnya kita mau smash bulu tangkis. Ini bola saya, kok saya kemana itu kita harus mendesain. Itu berarti kognitif kita bagus. Kalau tangan saya seperti ini berarti ini kok ini mau kemana nanti. Terus sebaiknya kok saya bisa ditebak lawan atau tidak? Harusnya tidak bisa ditebak lawan. Jadi kalau saya gini lawan cenderung mau ke sana, padahal saya ke sini misalnya gitu. Nah ini harus bisa kita. Makanya latihan yang berbau saraf ini harus membuat sistem yang mungkin bisa dikembangkan karena berulang-ulang tetapi tidak terlalu banyak mengarah pada satu arah sehingga dia tidak tumpul. Perencanaan latihan sebaiknya membangun keseimbangan yang baik antara volume latihan dan istirahat. Jadi antara latihan dan istirahatnya harus seimbang, intensitas tinggi dan latihan ringan serta stresor yang lain ini harus divariasikan.
Jadi dalam latihan mingguan itu tidak lurus berat terus. Jadi ada yang ringan, sedang, berat, nanti turun lagi, berat, ringan, sedang gitu. Nah ini penting ini kalau yang ini. Kalau latihan-latihan teknik, simulasi gerakan, misalnya simulasi gerakan lompat atau simulasi gerakan lari yang sifatnya seperti permainan gitu, ini energi sistemnya tidak terlalu berat. Kemudian neuromuscular otot dan kerangkanya juga nggak terlalu berat, low. Kemudian nervous systemnya juga low karena ini hanya sekedar melompat, tidak terlalu sungguh-sungguh. Jadi sehingga dia regenerasinya tidak perlu terlalu lama. Tapi kalau sprint yang pendek kemudian melompat, misalnya lari kemudian lay up gitu ya. Ini gerakan sprint pendek dan melompat. Ini energi sistemnya tidak begitu berat. Otot-ototnya dan tulangnya nggak berat, tetapi sarafnya medium. Sehingga kalau bisa regenerasi kembalinya bahwa dia akan bagus lagi itu setelah 48 jam. Jadi 2 hari baru latihan lagi yang sama. Tapi kalau misalnya sprint yang medium, misalnya larinya 15 meter, kemudian lay up, melompat, ini low, medium, high, 48 jam istirahatnya. Tapi kalau sprint dan lompat, jadi lengkap, ini gerakan lengkap, sprint dan lompat misalnya, ini energi sistemnya singkat, tapi ototnya tinggi, sarafnya tinggi, ya sarafnya tinggi, jadi istirahatnya kalau habis latihan yang komplit dan gerakannya kecepatan tinggi, itu istirahatnya 72 jam. Artinya jangan mengulang ini lagi dulu, setelah 72 jam baru mulai latihan yang sama lagi. Tapi kalau di sininya tidak sprint, misalnya ringan-ringan, berarti boleh. Ini berarti low ini. Kemudian kalau latihan kecepatan, lari koordinasi misalnya, itu termasuk tidak berat, low. Jadi tiap hari bisa latihan koordinasi seperti ini. Tapi maksimal speed, lari 30 meter flying, misalnya lari 30 meter kecepatan tinggi, ini 72 jam, baru boleh latihan yang sama. Tapi selama masih 72 jam, kita cari latihan yang lain. Temporan 80 meter, 300 meter, 4 sampai 8 kali, itu istirahat 48 jam. Kemudian lari ritme, 48 jam istirahatnya. Gawang, 48 jam, misalnya seperti itu. Lari yang lompat-lompat gawang. Kalau kekuatan, circuit training, body weight training, partner, ini nggak ada masalah. Misalnya dilakukan besok, sekarang melakukan, besok lagi melakukan, nggak apa-apa. Tapi kalau maximal strength, squat, snatch, clean and jerk, itu 72 jam maksimal. Kalau berat, bebannya berat, ulangannya nggak begitu banyak, tapi berat. Special strength, misalnya mengangkat beban yang khusus seperti cabang olahraganya. Nah ini 72 jam istirahatnya. Jadi jangan diulang lagi terlalu cepat. 72 jam berarti kalau Senin ya Kamis baru melakukan lagi. Kemudian lompat-lompat, ada bonceng, ada hurdle jump, lompat gawang, take off dan lain-lain, itu ada yang 48 jam, ada 72 jam. Ini nanti maksudnya ini adalah untuk menyusun dalam microcycle. Jadi dalam seminggu itu saya setelah latihan plyometric, saya plyometric lagi kapan, misalnya gitu ya. Jadi misalnya di sini ada bonding, kemudian lompat-lompat, paling 72 jam setelah itu baru boleh lagi. Kemudian lempar-lempar bola medisin, kemudian ini nggak ada masalah, bisa diulang sering nggak apa-apa. Kemudian gimnastik, gerakan-gerakan salto, gerakan-gerakan nggak ada masalah. Kemudian permainan dengan bola, basket, soccer, handball, ini juga nggak begitu terlalu bermasalah. Asal bukan pertandingan dan model game yang untuk, ini kan ball game ini kan sekedar untuk permainan selingan gitu ya. Itu nggak beresiko. Nah jadi ini menunjukkan bahwa kegiatan ini istirahatnya harus gini. Sebelum saya mengulangi lagi kegiatan ini. Ini, jadi ini sekedar untuk patokan.
Nah kalau kita salah, misalnya kita habis latihan maximal strength hari Senin, Selasanya atau Rebonya kita maximal strength lagi, padahal di sini 72 jam. Nah itu yang berarti kadang-kadang efeknya akan melelahkan atlet sehingga menumpuk gitu. Makanya nanti dalam membuat microcycle di dalam belangko mingguan itu, kalau misalnya Senin kita latihan maximal strength, nanti latihan maximal strength lagi 72 jam setelah itu, yaitu Kamis misalnya. Tapi nanti hari Selasa dan hari Rebonya diisi latihan yang lain misalnya. Oke, nah sekarang kita mendesain siklus mikro kita. Jadi ini hanya keterangan aja bahwa kalau bisa siklus mikro itu satu dengan yang lain itu akan mendukung gerakan-gerakan yang akhirnya menuju ke tujuan yang dicapai. Dari umum dan maksimal strength nanti menuju ke spesifik. Hindari terlalu banyak kelelahan sebelum latihan teknik yang berkualitas. Jadi kalau besoknya mau latihan teknik yang bagus, sore ini jangan lelah-lelah. Atau kalau misalnya sorenya mau latihan teknik, paginya jangan terlalu lelah. Atau dalam satu sesi kalau ada latihan teknik yang penting, jangan diawali dulu latihan fisik, karena itu melelahkan, ya kan? Sehingga harus, kecuali kalau tujuannya saya mau melatih teknik tapi dengan kondisi lelah. Karena dalam pertandingan kan kondisinya lelah. Misalnya kita pertandingan tenis, sudah set ke game ke berapa, set ke berapa, itu sudah mulai lelah. Nah kita boleh melatih fisik dulu baru dilatih permainan bola tenis misalnya. Karena kita ingin tahu bahwa setelah lelah apakah atlet bisa melakukan latihan teknik enggak, gerakan teknik enggak gitu. Itu boleh. Nah, sediakan waktu yang cukup untuk pemulihan dari latihan berat eksentrik, yaitu plyometrik, misalnya 3-4 hari pemulihan setelah latihan plyometrik. Jadi jangan plyometrik lagi, dalam 2 hari sudah plyometrik lagi. Kadang-kadang pelatih suka karena loncat-loncat itu kan dilihat bagus ya kan, tapi jangan terlalu emosi. Jadi harus dari lompat-lompat plyometrik, misalnya hari Selasa, nanti lagi hari Jumat, jangan terlalu cepat. Amati adaptasi latihan individu terhadap beban latihan untuk kepentingan perkembangan jangka panjang. Jadi tolong jangan sampai atlet kita itu terlalu capek sehingga tidak bisa menghindarkan cedera. Nah ini biasanya banyak yang dilanggar. Karena pelatihnya punya ambisi, atletnya juga motivasinya tinggi, itu dihajar terus gitu latihannya. Itu yang menyebabkan cedera. Bisa jadi tadi contoh pertanyaan dari cabang olahraga balap sepeda karena bagus, dia semangat latihan, kita juga enjoy latihan, akhirnya lupa bahwa ini harus cukup pengamatan supaya tidak. Perhitungkan tekanan individu dari keluarga, relasi, pendidikan atau profesi. Jadi kalau atlet kita sudah bekerja juga harus dipertimbangkan apa dia jadwal-jadwalnya. Kalau sekolah bagaimana? Kalau punya hubungan dengan orang lain seperti apa, kalau di keluarga seperti apa, ini dipertimbangkan. Kemudian semua aspek tersebut perlu diikuti situasi dan kondisinya agar tidak terjadi masalah yang menumpuk dan tidak terkontrol, akhirnya atlet kita berhenti. Kadang-kadang berhentinya atlet atau tidak berprestasinya atlet bukan karena jeleknya program kita, bukan jeleknya treatment kita, latihan kita, tapi karena kita kurang ngontrol ini. Hal-hal yang non teknis. Terus anak itu nggak happy gitu karena mungkin ada masalah keluarga, nggak happy karena punya pacar yang selalu tengkar misalnya. Nah ini harus kita kontrol. Kadang-kadang pelatih itu ya harus punya sedikit tentang pengetahuan tentang atlet untuk masalah yang sedikit pribadi. Tapi kalau atletnya memang atlet potensial, kita harus tahu. Kecuali kalau atletnya nggak begitu potensial, oke lah, kita kadang-kadang melepaskan dia secara pribadi. Tapi kalau potensial kita amati betul supaya kita jangan sampai kehilangan hanya karena ada hubungan lain, ada keluarga yang tidak harmonis misalnya gitu. Nah ini dalam 1 minggu ini. Kalau kita misalnya punya atlet yang masih muda, biasanya latihannya restnya itu hari tidak latihannya 3 hari tidak latihan,
hari latihannya 4 hari. Tapi itu pun medium, tinggi, ringan, medium. Jadi ringan, medium, istirahat, medium, istirahat, tinggi, ringan, istirahat, medium. Atau dari istirahat, ringan, tinggi, ringan, istirahat, tinggi, ringan, misalnya gitu. Ini kalau atlet yang masih agak muda ya. Tapi kalau atlet yang sudah senior, mungkin persiapan PON atau persiapan SEA Games, ya ini tiap hari ada latihan kecuali hari Minggu. Ringan, sedang, berat, ringan, sedang, berat, istirahat. Atau kalau sudah mulai krusial, ini ringan, berat, sedang, ringan, berat, sedang, berat, ringan, berat, ringan. Nggak ada istirahatnya tapi ringan. Ringannya 3 kali. Demikian juga dengan yang ini. Kalau ini ciri-ciri kalau mau tryout atau mau kompetisi atau mau tes. Misalnya hari Sabtu ini tes atau tryout, maka latihan terberatnya pada hari Selasa, habis itu agak diturunkan. Supaya di sini dia tampil bagus. Nah itu. Nah sekarang bagaimana menyusun latihan-latihannya? Ini, misalnya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Latihannya 3 kali, hari Senin, hari Rabu, hari Jumat. Ini yang paling sederhana. Tapi atlet yang mempunyai 4 latihan, Senin, Selasa latihan, Rabu istirahat, Kamis latihan, Jumat istirahat, Sabtu latihan, misalnya seperti itu. Kemudian ada lagi yang modelnya 5 kali latihan, Senin, Selasa, Rabu break, Kamis, Jumat, Sabtu latihan, Minggu break. Tapi pagi nggak pernah latihan karena sekolah, misalnya gitu. Kemudian kalau ini mungkin sudah agak masuk TC nih. Senin pagi sore, Selasa pagi sore, Rabu break. Kamis pagi sore, Jumat break. Sabtu pagi sore, Minggu break. Kalau ini lebih berat lagi nih. 1 2 break, 1 2 3 break, 1 2 3 4 break. Nah, tinggal polanya nanti mau buat seperti apa microcycle-nya. Nah, kemudian kalau ini 3:1 nih. Tuh 2 3 break, tuh 2 3 break, tuh 2 3 break. Nah, yang sering kali di pelatnas itu kayak gini nih modelnya ini. Tapi juga ada yang model kayak ini. 1 2 3 4 5 break, 1 2 3 4 5 break, misalnya gitu. Kalau di provinsi kebanyakan pakai yang mana? Ini dipakai nggak ini model ini? Tidak terlalu berat ya kalau ini ya di provinsi ya. 21. Berarti ini 1 2 1 1 2 3 1 ini. Oh gitu ya. Ya. Terserah karena yang penting kan yang mengatur adalah pelatihnya supaya tahu situasinya atletnya. Ya. Oke, nah ini nanti kalau kita mau mengetahui latihannya sudah masuk atau belum, cocok enggak, nanti belangkonya ini. Ah ya silakan. Nah silakan sekarang gini aja mengisinya, nggak usah sampai ke dosis karena dosis itu besok. Sekarang hanya mengisinya, misalnya Minggu kasih lingkaran, Senin lingkaran pagi sore atau hanya sore. Kemudian lingkaran dulu, lingkaran kecil, nanti diisinya belakangan. Kemudian Selasanya, apakah pagi sore juga atau hanya sore, Rebu. Nah, jadi dikasih lingkaran kecil di sini. Nanti berarti yang ada lingkarannya tinggal kita isi, apakah itu teknik, apakah itu fisik, atau gitu. Enggak jabarkan banget, cuma di jenis latihannya, unitnya model apa. Silakan yang ini dirancang. Oke, 5 menit ngisi itu, ngisi bulatan kecil.
Baik, sekarang setelah kita kasih bulatan, nah di samping bulatan itu dikasih, berarti kan bulatan itu kan misalnya pagi atau sore, misalnya pagi. Nah pagi itu latihannya apa? Di samping bulatan itu apakah teknik dan fisik atau hanya fisik? Kemudian yang di bawah ini apa? Sorenya, yang sore bulatan, kalau dikasih bulatan tambah lagi. Kalau di atas nanti makin lama kita fisik tidak hanya tulisan fisik, tapi fisik daya tahan misalnya gitu ya, atau fisik kekuatan. Nah, nanti di bawahnya tekniknya apa? Ya teknik ini. Demikian juga di sini. Jadi kita tulis kalau bulatan itu adalah sesi, ada sesi, tapi nanti tulisannya itu unit. Jadi dalam satu sesi ada berapa unit? Ya, misalnya hari Senin ini hanya 1 di sore. Nah unitnya apa? Unitnya adalah latihan teknik dan latihan daya tahan atau fisik gitu ya. Nanti besoknya Selasa itu ada latihan pagi, ditulisi apa? Misalnya fisiknya apa? Misalnya nanti fisiknya apakah daya tahan, apakah kecepatan atau kekuatan. Ini soreanya apa? Nah sementara itu tugasnya di situ aja dulu. Nah besok ketika nanti fisik dan tes fisik sudah masuk baru dilengkapi lagi. Jadi memang pelan-pelan aja, nggak usah tergesa-gesa. Nah jadi sampai besok sore baru itu dikumpulkan gitu. Karena membuatnya kalau kita membuat program juga nggak langsung jadi, mesti ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Sampai di sini mungkin ada yang semakin nggak jelas, karena saya khawatir nggak jelas. Ada yang semakin nggak jelas nggak ini? Silakan kalau ada. Mungkin saya kembalikan ke Pak Arif aja supaya beliau membuka termin pertanyaan untuk mengakhiri. Baik, terima kasih Prof. Gimana teman-teman? Apakah masih banyak yang bingung? Apa tambah bingung? Apa dari bingung menjadi ngerti? Apa ada yang kurang dimengerti? Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Apola ada tahan lagi. Cak. Ada banyak aplikasi untuk membantu, tetapi produk knowledge-nya harus tahu. Karena apa? Kalau kita nulis aplikasi tapi nggak tahu produk yang dilakukan itu untuk ini, itu nanti nggak nyambung. Jadi kadang-kadang kita terjebak kepada tulisan di aplikasi, tapi sebetulnya nggak paham bahwa nanti ini maksudnya untuk apa, kemudian volumenya nanti akan berapa. Itu yang seringkali seperti itu. Tapi kalau produk knowledge-nya udah bagus, aplikasi itu sebenarnya membantu menulis, membantu merangkum dalam tulisan yang rapi gitu. Kemudian membantu juga menyimpulkan berapa volumenya, berapa intensitasnya. Jadi kalau misalnya kita nulis 2 set kali 3 repetisi, kali lari 30 meter. Nah nanti aplikasi itu akan menjumlah, bahwa hari ini larinya sekian, 6 kali 30 meter berarti 800, misalnya 1800 meter misalnya gitu. Nah itu biasanya ada aplikasi yang sampai ke situ. Nah tetapi yang aplikasi yang sudah mulai sering digunakan itu adalah yang coaching point yang periodisasi. Yang periodisasi itu biasanya sudah semua banyak coach yang menggunakannya. Coaches view kalau nggak salah itu namanya. Nanti di browsing aja namanya apa gitu. Ya. Karena masing-masing PB biasa menggunakan beda-beda walaupun ada kesamaan. Tetapi kalau misalnya kita permasalahannya nggak memahami, pakai aplikasi itu juga ngisinya akhirnya kabur juga, apa ini maksudnya gini. Karena banyak. Makanya yang pertama kali kita ketahui manualnya dulu. Ibarat belajar statistik, kita nanti statistiknya, cara ngitungnya dulu, nanti baru masuk ke itunya. Gitu ya Coach ya?
Tapi dicari aja ada aplikasinya. Terima kasih Pak. Ya itu Mas. Yang lain? Apa masih ada yang Mas bingung? Ada yang ingin tanyakan? Silakan. Berarti ini sudah paham semua ya? Ya jadi harapannya dengan adanya pemaparan tadi itu untuk mengisi periodisasi itu dari makro atau meso atau itu mikro itu sudah tahu. Nah, jadi diharapkan nanti para pelatih yang hadir di sini itu bisa membuat periodisasi latihan. Ya. Cukup. Ya kalau cukup, izinkan saya membacakan rangkuman sedikit. Tugas pelatih itu yang pertama menyusun struktur waktu dalam 1 tahun untuk menyiapkan pemrograman. Yang kedua yaitu mengidentifikasi kompetisi utama atau major competition. Yang ketiga yaitu menentukan model periodisasi itu dari single, double, block atau undulating. Dan yang keempat itu menentukan sisa waktu untuk persiapan umum dan persiapan khusus. Nah, dari masing-masing periodisasi latihan itu mempunyai kelebihan dan kekurangan tergantung dengan masing-masing kebutuhan dari latihan itu. Nah, yang terakhir yaitu pelatih ibarat seorang dokter. Kalau dokter itu meracik dan menentukan dosis obat untuk kesembuhan pasien, sedangkan pelatih meracik dan menentukan dosis latihan untuk prestasi atlet ke depannya. Ya baik. Sebelum kita bubar, nanti kita sesi foto bersama dulu dengan narasumber. Kepada Bapak narasumber, kami mohon untuk kesediaannya Pak untuk sesi foto bersama menghadap langsung. Kami ini patriot olahraga, mengabdi berkarya untuk nusa bangsa dalam meraih cita-cita. Kami patriot, kami ini patriot olahraga, gigi dalam berjuang di medan laga, berbakti untuk Indonesia. Kesetiaan adalah kebanggaanku, disiplin satu-satunya nafasku. Demi jayanya sang merah putih, kehormatan adalah segalanya. Gemetar tulang mendidih darahku,